Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, saya Ana Esti Rahayu Mayasari MPD, dosen dari program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah Diagnosis dan Remediasi Pembelajaran Matematika dengan topik diagnosis remedi dan berbagai penyebab kesulitan belajar siswa dengan menggunakan metode pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum mata kuliah Diagnosis dan Remediasi Pembelajaran Matematika. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan teknik dalam mendiagnosis serta memberikan remediasi terhadap kesulitan belajar matematika. Mahasiswa dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar, menyusun instrumen diagnosis, dan merancang strategi remediasi yang tepat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 program studi S1 Pendidikan Matematika yang berisi konsep kesulitan belajar dalam matematika, faktor penyebab kesulitan belajar baik secara internal maupun eksternal, prinsip dan teknik diagnosis, instrumen diagnosis yang meliputi tes, observasi dan wawancara, strategi dan pendekatan remediasi, evaluasi dan tindak lanjut remediasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali konsep dasar diagnosis dan faktor-faktor penyebab munculnya kesulitan yang dialami oleh siswa dalam mempelajari matematika. Selain itu, mahasiswa juga akan dibekali dengan cara menyusun strategi yang efektif dalam melakukan remediasi berdasarkan dari hasil diagnosis yang diperoleh. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi konsep, menjelaskan konsep dasar kesulitan belajar dan diagnosis pembelajaran matematika, mengidentifikasi jenis kesulitan belajar matematika melalui studi kasus, menyusun instrumen diagnosis dan merancang program remediasi, dan mengevaluasi efektivitas strategi remediasi berdasarkan hasil diagnosis. Mata kuliah ini terdiri atas 16 kali pertemuan, yang mana UTS berlangsung pada pertemuan ke-8 dan UAS berlangsung pada pertemuan ke-16. Perkuliahan diadakan secara tatap muka, luring ataupun sinkronus di dalam kelas. Adapun strategi pembelajaran yang dipergunakan dalam mata kuliah ini meliputi diskusi kelompok yang dipergunakan untuk analisis kasus, studi kasus berbasis real teaching atau video siswa, project based learning untuk menyusun program remediasi, simulasi pelaksanaan remediasi, dan refleksi evaluasi pengalaman belajar mahasiswa. Aktivitas evaluasi secara kognitif diambil dari penilaian kuis, analisis kasus individu, tugas individu, proyek kelompok, UTS, dan UAS. Sedangkan aktivitas evaluasi secara afektif diambil dari presensi, tanya jawab, dan diskusi. Untuk nilai bobotnya terdiri atas 25% kehadiran, 15% nilai kuis, 10% penugasan, 25% UTS, dan 25% nilai UAS. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video tatap muka pembelajaran di dalam kelas yang akan saya tampilkan pada tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Oke, luar biasa ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Karena ini kita belakang. Coba kita masuk. Oh, Dita ya, mungkin sebentar lagi ya, karena belum ada informasi terkait dengan Dita, belum WA saya. Mungkin nanti katanya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar di mata kuliah Diagnosis dan Remediasi Pembelajaran Matematika ini. Kita akan belajar terkait dengan materi diagnosis, remedi, dan berbagai penyebab kesulitan belajar siswa. Di mana untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari gerakan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian diagnosis, remedi, serta beberapa penyebab kesulitan belajar siswa. Nah, sebelum masuk, Anda pernah periksa dokter ya? Pernah. Kira-kira kalau dokter periksa itu apa yang ditanya ini?
bisa sakit, mungkin gejalanya apa ya kan? Kalau sakitnya sakit kepala, gejalanya apa? Disertai dengan demam atau tidak ya? Seperti itu. Nah, mirip-mirip seperti dokter, guru pun juga seperti itu. Jadi makanya ada yang namanya diagnosis ya. Kita mendiagnosis itu artinya kita membuat sebuah dugaan, hipotesis, menduga. Kita akan menduga. Nah, untuk materi perkuliahan kita hari ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari beberapa menit ke depan. Yang pertama, diagnosis dan remedi dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, beberapa penyebab kesulitan belajar siswa dan penugasan. Di penugasan ini saya berikan untuk melatih dan mengukur sejauh mana pemahaman Anda pada materi yang sudah kita pelajari. Oke, baik, untuk diagnosis dan remedi dalam pembelajaran matematika, seperti yang tadi sudah di awal sudah saya tanyakan dan juga sudah menjawab, untuk diagnosis yang diterima oleh pasien, diagnosis yang diberikan oleh dokter kepada pasien, hal yang sama diagnosis yang diberikan guru terhadap peserta didik atau siswa di sini. Nah, menurut KBBI di sini arti dari diagnosis itu yang pertama, penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejala. Kalau dulu caranya memeriksa adalah melakukan observasi melalui pengamatan dan melalui interview kita bertanya langsung kepada peserta didiknya. Kita bisa melihat juga dan bertanya langsung dengan wali kelasnya atau bisa juga dengan orang tuanya atau semua pihak yang terkait dengan peserta didik atau siswa yang bersangkutan. Latar belakangnya seperti apa, asal sekolahnya, tempat tinggalnya, dia punya saudara atau tidak, serta pertemuannya bagaimana. Yang kedua, pemeriksaan terhadap suatu hal. Kenapa? Ya kan? Diagnosis itu ada karena ada apa? Masalah, ya kan? Karena adanya masalah, maka perlu kita membuat sebuah dugaan. Kita membuat sebuah tafsiran. Kira-kira apa sih yang menyebabkan masalah itu muncul? Nah, demikian pula hanya pekerjaan guru sebelum memberikan pembelajaran. Oke, silakan langsung. Nah, sebelum memberikan pembelajaran perbaikan atau pembelajaran lebih, guru perlu terlebih dahulu mencari penyebab kesulitan belajar siswa. Jadi tujuannya di sini agar apa? Kira-kira kalau diketahui kesulitan belajar siswa itu harapannya ketika guru sudah tahu bagaimana bisa melakukan perbaikan. Kalau yang lain ada dari mana kita? Oke, bisa menyusun pembelajaran yang lebih baik ya. Jadi menyesuaikan metode pembelajaran seperti apa. Sino, gimana sih? Kira-kira kalau sudah mendapatkan solusi dari kesulitan pembelajaran ini, sudah tahu kesulitannya seperti apa, harapannya bagaimana? Dapat membenahi pembelajaran yang lebih. Oke, dapat membenahi. Kalau AIS, apa AIS? Melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi untuk siswanya bisa lebih baik lagi untuk menangkap pembelajaran yang diberikan oleh Rifa. Apa Rifa? Memperbaiki kekurangan yang terjadi. Ya, benar ya. Jadi ketika kesulitan belajar siswa ini sudah diperoleh oleh guru, ya, maka nanti guru untuk tindak lanjutnya guru melakukan perbaikan. Nah, beberapa penyebab kesulitan di sini. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Yang pertama ada faktor fisiologis, ada faktor emosional, yang ketiga faktor intelektual, faktor pedagogis, dan ada faktor sosial. Ini tidak harus urut ya, tetapi ini adalah 5 faktor yang mungkin menjadi penyebab kesulitan belajar siswa. Nah, untuk faktor fisiologis itu seperti apa? Faktor fisiologis berhubungan dengan fisik. Ada yang mungkin mengalami kelemahan atau kekurangan di bagian
ditaruh di tempat yang lebih dekat dengan meja guru misalnya, atau di depan deretan depan, kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau ada keterbatasan khusus yang lain, nah itu guru bisa menanggulanginya dengan melakukan interaksi dan minta bantuan dari guru yang lain, gurunya konseling misalnya, atau mungkin guru yang memang khusus menangani individu yang memang bagiannya itu dia mengalami kekurangan dari segi mental, keterbatasan penangkapan ya. Karena ada juga sekolah yang menangani di sekolah-sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi kan campur ya, antara yang reguler biasa ya, yang normal sama yang luar biasa. Nah, sehingga di sini harus ada kerja tim. Guru harus meminta bantuan dari teman. Oke, baik. Itu untuk yang fisiologis. Oke, kemudian untuk yang faktor sosial. Faktor sosial di sini. Faktor sosial ini selain berhubungan dengan orang juga. Yang jelas di sini kita juga dipengaruhi oleh keluarga, ya kan? Jadi interaksi antara siswa dengan keluarga. Misalnya di sini ada dibandingkan, misalnya ada pernah teringat masa-masa ada sekolah dulu. Kalau kuliah sudah beda lagi ya, caranya gimana kuliahnya? Udah bisa nangkap apa di perkuliahan? Tapi waktu SD mungkin atau SMP, SD ya mungkin. Masih ditanya gimana sekolahnya? Masih ya sering ya ditanya ya ditanya. Dulu pas bapak atau pas ibu sekolah, matematika tuh nggak ada yang nilainya. Semuanya nilainya mungkin ada yang dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, pembandingan dengan pengalaman sebelumnya itu bisa memberikan dampak positif ataupun bisa sebaliknya memberikan dampak yang negatif. Sehingga penting dan perlu bagaimana di sini melakukan pengulangan. Guru itu harus bisa melihat bagaimana kondisi sekolah, kondisi siswa saat itu. Oke. Untuk selanjutnya adalah faktor emosi. Faktor emosi di sini tidak hanya berhubungan dengan karakter, orang ini emosi, tetapi ada beberapa faktor. Pertama di sini kemungkinannya disebabkan oleh obat obatan. Di sini yang mungkin harus minum obat biar bisa tidur. Kalau nggak minum obat, saya terjaga 24 jam. Nah ya, seperti itu. Nggak ya di sini ya. Ini obat-obatan itu juga bisa mempengaruhi tingkat emosional seseorang. Kemudian kurang tidur, dia suka begadang. Oh kebanyakan tidur ya, oke. Kebanyakan itu belum termasuk di dalam sini ya. Tapi kebanyakan itu juga baik juga ya kan, Mas nanti juga tugas-tugas juga tidak bisa terselesaikan dengan tema. Diet yang tidak tepat, maksudnya diet tapi antara diet sama puasa tidak bisa diisi ya kan? Dia seharian nggak makan, itu malamnya wah ya kan menu pembuka inti dan penutup ya. Kemudian hubungan yang rendah dengan teman terdekat itu juga akan mempengaruhi. Dia dekat banget, habis itu kok menjauh. Kemudian masalah tekanan dari situasi keluarga ini, seperti faktor yang tadi. Sebelumnya faktor apa? Faktor sosial, ya kan? Sosial ya salah satunya mempengaruhi adalah keluarga, teman dekat, ya kan? Faktor sosial tidak harus dari masyarakat di mana dia tinggal, tidak. Tetapi serta pertemanannya juga akan mempengaruhi faktor sebagai faktor sosial dan juga mempengaruhi faktor ya kan? Anda merasa tidak memiliki teman saat di sekolah, di perkuliahan, itu pun juga akan mengurangi motivasi Anda di dalam mengikuti pelajaran. Oke. Yang keempat di sini adalah faktor intelektual. Yang pertama tadi faktor fungsional, yang kedua faktor fisiologis ya. Fisiologis, yang kedua sosial, yang ketiga emosional. Ini yang
mengabstraksi, mengeneralisasikan, kemudian mengaitkan satu dengan yang lain, informasi satu dengan yang lain. Nah, itu juga akan sangat mempengaruhi dia dalam memahami dan mengikuti proses pembelajaran khususnya. Nah, sehingga di sini biasanya siswa tersebut mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah terapan atau soal cerita. Biasanya yang lebih sering dihadapi oleh siswa itu ketika mereka menghadapi masalah matematika terapan. Kalau cuma 2 ditambah 3 dikali 2 tambah 6. Mungkin operasi yang seperti itu lebih mudah daripada bentukan yang soal cerita. Memahami, mengabstraksikannya, mengeneralisasikannya, membuatnya sampai ke dalam bentuk absolut itu untuk pemahaman secara lebih tinggi ya. Jadi kalau faktor intelektual itu sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik di dalam memahami soal matematika dan memberikan pemahaman. Oke, yang terakhir, 5 di sini ada faktor pedagogis. Nah, di antara penyebab kesulitan belajar siswa, faktor pedagogis itu kira-kira apa? Kemampuan gurunya. Nah, di sini. Nah, yang sering dijumpai adalah faktor yang kurang tepatnya guru mengelola pembelajaran dan menerapkan metodologi. Jadi penggunaan media, pendekatan, model pembelajaran kurang disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Sehingga di sini faktor pedagogis juga sangat mempengaruhi kesulitan belajar siswa khususnya dalam pembelajaran matematika. Sehingga penting bagi guru untuk mengetahui bagaimana pemahaman karakteristik peserta didiknya seperti apa. Oke, baik, silakan mungkin dalam kelompok terlebih dahulu ya, saya memberikan waktu beberapa menit ya. Ya, sudah kedua ya. Silakan dalam kelompok mungkin dalam kelompok. Oke, silakan di dalam kelompok. Nah, silakan dalam kelompok Anda mencoba untuk mengangkat satu kesulitan belajar peserta didik atau kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa berdasarkan 5 faktor tadi. Kira-kira kesulitan belajar yang akan Anda angkat itu disebabkan oleh apa? Dan bagaimana cara Anda untuk mendiagnosis dari kesulitan? Kira-kira karena faktornya apa? Kenapa dia mengalami kesulitan belajar? Misalnya di sini kesulitan belajar matematika di dalam memahami soal pecahan atau di dalam memahami soal cerita atau di dalam memahami soal tentang bilangan. Jadi khususnya kesulitan belajar peserta didik atau siswa di dalam memahami pelajaran. Saya berikan waktu kurang lebih sekitar 5 menit ya.
Jadi tadi kesulitannya masih secara umum ya? Iya. Jadi mau dilihat tapi menelaah kesulitan yang berdasarkan faktor sosial tadi seperti apa, kemudian intelektualnya, sampai ke pedagogisnya ya. Kalau yang fisik tadi apa? Fisiologis juga ada. Fisiologisnya kemudian yang dasarnya kalau di dalam materi matematika itu perkalian dasar mereka banyak yang tidak hafal. Jadi untuk melangkah ke materi selanjutnya itu agak susah. Oke, jadi pemahaman intelektualnya ya. Ya. Kemudian kenapa mereka tidak paham di situ belum ditelaah. Kenapa mereka kok tidak hafal, tidak paham? Karenanya tidak mau. Ya, seperti di rumah itu tidak ada hubungan dari orang tua kayak orang tua pengelola materi sekolah itu tidak ada. Jadi mereka belajar di sekolah. Jadi faktor sosiologinya juga dipengaruhi. Oke, baik, kita berikan kelompok-kelompoknya. Oke, nah ya seperti yang tadi sudah Anda sampaikan ya, di kelompok masing-masing, kelompoknya Rifa sama kelompoknya Ais, di mana kalian berdua sama-sama ya, kelompok ini sama-sama mereka terkait dengan kesulitan belajar siswa, khususnya di bidang matematika ya, pembelajaran matematika. Jadi ada yang karena faktor intelektual, karena juga faktor sosial, akhirnya mempengaruhi juga intelektual mereka ya. Nanti tidak kurangnya motivasi dari warga ya, sehingga mereka juga mudah untuk memahami ya, untuk memahami materi yang diberikan di sekolah. Pulang lagi malas ya kan, terus kemudian akhirnya mempengaruhi pemahaman mereka untuk menyelesaikan masalah. Baik, kesimpulannya di sini secara umum, cara guru memilih metode, pendekatan dan strategi dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap kemudahan atau kesulitan siswa dalam belajar. Jadi faktor ini termasuk faktor mana? Pedagogis. Faktor pedagogis itu juga sangat berpengaruh. Bagaimana meminimalisir kemungkinan ataupun menambah kesulitan belajar siswa. Jadi kita mencoba untuk meminimalisir munculnya kesulitan belajar siswa dengan cara melakukan metode, pemilihan metode, media, pendekatan itu yang relevan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sehingga penting bagi Anda sebagai calon guru untuk mengenal karakteristik peserta didik, mengenalnya bagaimana? Ya, mengenal melalui interaksi dengan peserta didik ataupun dengan guru-guru di mata pelajaran yang lain. Bagaimana tanggapan ataupun responsi siswa terhadap itu mata pelajarannya? Apakah mungkin ya dengan teman sejawat itu seperti apa? Itu kan ini sudah bisa share dengan guru terkait dengan peserta didik di kelas tertentu. Nah, kemudian di sini saat itu penting bagi guru untuk memahami karakteristik dan latar belakang dari siswa. Ingat bahwa faktor sosial itu juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi, bagaimana keluarganya, pemenuhan ekonomi. Biasanya anak yang mungkin terbatas dari segi ekonomi di keluarga, mereka akan mencoba untuk mencari sambilan, ya kan? Sambilan pekerjaan, atau mungkin membantu orang tuanya di dalam bekerja, sehingga mereka merasa kelelahan saat mengikuti proses pembelajaran dalam kelas. Itu juga akan menjadi kesulitan bagi peserta didik dalam memahami pelajaran di kelas. Sehingga penting Anda mengetahui karakteristik dan latar belakang dari siswa. Jadi penting jadi guru untuk yang guru kepo, ya kan? Kepo untuk hal-hal yang positif, ya kan? Untuk meningkatkan pemahaman Anda di dalam menggunakan tadi seperti yang disampaikan sini. Bagaimana menggunakan metode, media, pendekatan yang interaktif, ya, sehingga peserta didik itu bisa merasa dipahami, bisa lebih mudah di dalam menangkap materi. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Oke, baik. Sebagai tugas individu, di sini sudah ada lagi ya. Jadi nanti linknya bisa Anda download, kemudian jawaban bisa nanti Anda kirimkan di dalam Google Drive paling lambat tanggal 12 jam 4 sore ya. Nanti akan materinya saya share di grup ya, di grup dan di LMS ya. Oke, ini kurang lebih ya nanti untuk penugasannya. Jadi saya minta Anda untuk membuat tugas individu, menyelesaikan tugas individu terkait dengan identifikasi kasus
diagnosis kesulitan belajar, analisis penyebab kesulitan belajar, dan rancangan program remedialnya. Maksud ada tujuannya, strateginya, media, durasi, dan cara evaluasi. Oke, baik. Saya cukupkan sekian perkuliahan kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua. Semoga apa yang menjadi motivasi Anda menjadi calon guru dalam memahami materi hari ini bisa Anda pahami dan Anda implementasikan dalam penyelesaian tugas. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah diagnosis dan remediasi pembelajaran matematika di program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan rekan sejawat dosen pendidikan matematika dan rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, Namo Buddhayo, Rahayu. Terima kasih.